Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Para malaikat yang membawa aras dan siapa saja yang berada di kelilingnya, mereka itu sama bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, dan mereka pun beriman kepada Allah, serta mereka juga memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguh Engkau maha luas rahmat-Mu terhadap segala sesuatu dan maha mengetahui, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang telah bertobat dan telah mengikuti jalan agama Engkau, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Imam Muhammad bin Mahmud Asy-Syamarkandi berkata mengenai firman Allah Ta'ala, Alladzina yahmiluna al-arsh, mereka yang membawa aras. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka yang membawa aras itu kaki-kakinya menembus ke bawah bumi yang paling bawah, dan kepalanya meninggi sampai menembus aras. Sedang mereka itu sama khusyuk tunduk, tidak mengangkat kepala mereka. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari neneknya, dia berkata, sungguh Allah Ta'ala melihat permata atau benda, maka benda itu menjadi merah. Kemudian melihatnya yang kedua kalinya, benda itu mencair dan bergerak dari sebab pengaruh kehebatan atau kebesaran Tuhannya. Lalu dia Allah melihat yang ketiga kalinya, maka benda tadi menjadi air, dan melihatnya yang keempat kalinya, maka setengahnya atau sebagiannya menjadi beku keras. Maka Allah menciptakan dari yang setengah itu menjadi aras, dan dari yang setengah lagi menjadi air. Kemudian dibiarkan dalam keadaannya, maka dari itu dia air itu menjadi selalu bergerak sampai hari kiamat. Kata Imam Qurtubi, pembicaraan atau pendapat para ahli tafsir, maka sesungguhnya aras itu adalah bagaikan depan atau balai tidur, dan dia adalah berbentuk benda yang kelihatan, diciptakan oleh Allah, dan dia Allah telah menyuruh para malaikat untuk membawanya dan berbakti untuk mengagungkannya serta bertawaf di sekelilingnya. Sebagaimana dia Allah telah menciptakan sebuah rumah atau Ka'bah di bumi dan memerintahkan Nabi Adam untuk bertawaf di sekelilingnya dan menghadap badannya di waktu sholat.
Dari Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka yang membawa arsy kepada 4 malaikat, dan tiap-tiap malaikat mempunyai 4 wajah. Kaki-kakinya di bawah di batu besar yang terletak di bawah bumi ketujuh, jauh lama perjalanan 500 tahun. Kata Imam Abu Laits As-Samarkandi dalam menafsirkan surah Al-A'raf, firman Allah Ta'ala, "Summa istawa 'ala al-'arsy." Kemudian dia Allah bersemayam di atas arsy. Kata sementara ulama bahwasanya ini adalah ayat mustabiyat yang hanya Allah sendiri mengetahui takwilnya atau pengertiannya. Disebutkan dari Yazid bin Marwan bahwa dia ditanya dari takwilnya ayat tersebut, maka dia menjawab takwilnya atau pengertiannya ialah iman kepada Allah. Diterangkan bahwasanya adalah seorang laki-laki masuk kepada Imam Malik bin Anas. Lalu orang laki-laki itu bertanya kepada Imam Malik bin Anas mengenai firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Kasih itu bersemayam di atas arsy. Maka Imam Malik menjawab, beriman pada firman-Nya itu suatu kewajiban, sedang menanyakannya adalah bid'ah, sesuatu yang baru atau ganjil. Dan aku tidak melihat engkau kecuali sebagai orang yang sesat. Maka keluarlah dia. Disebutkan pula dari Muhammad bin Ja'far seperti ini. Dari Ubayy bin Ka'ab, bahwa dia berkata, adalah Rasulullah SAW, apabila telah berlalu seperempat malam, maka beliau berdiri, kemudian beliau bersabda, Ayyuhan nasu dzkurullaha ja'atir rajifatu tadba'uhar rahatifatu ja'al mautu bima fi. Hai manusia, berzikirlah kamu sekalian kepada Allah. Telah datang goncangan bumi serta diikuti yang mengikutinya, yakni langit. Telah datang mati dengan apa-apa yang di dalam kematian itu. Kata Ubayy bin Ka'ab, wahai Rasulullah, sungguh aku ini yang paling banyak bersalawat pada engkau. Maka seberapa banyakkah aku membaca salawat untuk engkau? Sabda beliau alaihi salatu wassalam, sekehendakmu. Kata Ubayy bin Ka'ab, seperempat. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sekehendakmu, dan kalau engkau tambah tentu lebih baik bagimu. Kata Ubayy bin Ka'ab lagi, sepertiganya. Sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekehendakmu, dan kalau engkau tambah tentu lebih baik bagimu. Kata Ubayy bin Ka'ab lagi, separuhnya atau setengahnya. Sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekehendakmu, dan kalau engkau tambah tentu lebih baik bagimu. Kata Ubayy bin Ka'ab, 2/3. Sabda beliau alaihi salatu wassalam, sekehendakmu, dan kalau engkau tambah tentu lebih baik bagimu. Kata Ubayy lagi, wahai Rasulullah, maka bacaan salawatku semuanya adalah untuk engkau. Sabda beliau alaihi salatu wassalam, kalau demikian berarti salawatmu itu akan mencukupkan atau menghapuskan dosamu dari dosamu, juga akan diampuni. Firman Allah Ta'ala, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah, yakni membenarkan bahwa dia Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada bandingan baginya. Kalau engkau berkata, alladzina yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, orang-orang yang bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dan beriman padanya, maka tidaklah tasbih itu terlaksana kecuali sudah beriman lebih dahulu. Maka apakah faedah gunanya firman Allah, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman padanya? Aku katakan, aku jawab, gunanya ialah sebagai perhatian terhadap mulianya iman dan keutamaannya, serta mendorong cinta kepada iman itu.
Kalau engkau berkata, apakah gunanya para malaikat memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, sedang sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu sama bertobat, orang-orang solihin yang baik-baik, dan mereka pun telah dijanjikan akan diampuni, dan Allah pun tidak akan menyalahi janjinya. Maka jawabku, ini adalah sebagai syafaat atau pertolongan, dan gunanya adalah sebagai tambahan kemuliaan mereka dan tambahan pahala mereka. Diterangkan juga bahwa permohonan istighfar untuk mereka, yakni orang-orang yang beriman dari para malaikat, ialah sebagai imbangan tebusan karena kata mereka yang disebut dalam Al-Quran, taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau Tuhan yang menjadikan orang-orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya, yakni bumi, dan akan menumpahkan darah, sedang kami sekalian mensucikan engkau dengan memuji engkau serta mensucikan kepada engkau. Tatkala apa-apa memang terjadi timbul dari mereka yang pertama kali, maka selanjutnya mereka mengusulkan istighfar, yakni mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang demikian itu sebagai peringatan bagi selain mereka. Maka menjadi suatu kewajiban bagi orang yang membicarakan hal orang lain agar supaya dia mohon ampunan untuk orang itu sebagai alasan atau tebusan dalam kata-katanya yang terdahulu itu. Dari Ibnu Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Allah Ta'ala telah menciptakan aras, maka dia Allah perintah kepada para malaikat membawa aras agar membawanya, dan menjadi beratlah aras itu bagi mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bacalah olehmu sekalian subhanallah. Maka para malaikat pun membaca subhanallah, sehingga menjadi gampang atau ringanlah menjadi membawa aras itu bagi mereka. Kemudian mereka sepanjang masa membaca subhanallah sampai masya Allah, sampai masanya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka para malaikat pun membaca subhanallah sehingga menjadi gampang atau ringanlah membawa aras itu bagi mereka. Kemudian mereka sepanjang masa membaca subhanallah sampai masanya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Tatkala dia Allah telah menciptakan Adam alaihissalam dan Nabi Adam bersin, maka dia Allah memberikan ilham kepadanya akan bacaan Alhamdulillah. Nabi Adam pun membaca Alhamdulillah, dan Allah Ta'ala mengucapkan atau berfirman, Yarhamukallah, untuk inilah aku menciptakan engkau, hai Adam. Maka para malaikat berkata, ini adalah kalimat yang tinggi nilainya, sehingga tidak patutlah kiranya kita melupakannya, dan mereka mengumpulkannya serta sepanjang masa mereka membaca subhanallah walhamdulillah. Dan menjadi lebih ringanlah bagi mereka membawa aras daripada yang pertama kali, dan mereka pun melanggengkan bacaan itu sampai waktu Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Dan adalah orang yang pertama kali membuat patung adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam agar supaya dia Nabi Nuh menyuruh mereka mengucapkan La ilaha illallah, dan Nuh itu alaihissalam rela kepada mereka. Para malaikat, kata para malaikat, ini adalah kalimat yang ketiga, dan ini pun tinggi nilainya. Maka mereka mengumpulkannya dengan dua kalimat ini. Kemudian mereka sepanjang masa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, sampai waktunya Allah Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika dia Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, maka menyuruhnya berkorban, lalu menggantikan putranya Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas. Tatkala Ibrahim melihat kambing kibas itu, dia gembira sekali serta mengucapkan Allahu Akbar karena gembiranya akan hal itu.
Kata para malaikat, ini adalah kalimat yang keempat juga mulia adanya. Maka mereka mengumpulkannya dengan kalimat yang sebanyak 3 tersebut. Lalu sepanjang masa mereka membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tatkala malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan hal kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum serta bersabda, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka malaikat Jibril berkata, kalimat ini mereka kumpulkan dengan kalimat yang sebanyak 4 tersebut. Kata Imam Al-Qushairi telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa salah satu dari malaikat telah berkata, hai Tuhanku, sungguh aku ingin melihat aras. Maka Allah Ta'ala menciptakan baginya 30.000 sayap, dan dia terbang dengan sayap itu selama 30.000 tahun. Firman Allah Ta'ala, apakah engkau telah sampai di aras? Kata malaikat, aku belum bisa menembus sejauh 1/10 tinggi aras. Maka dia minta izin kepada Allah Ta'ala untuk kembali ke tempatnya semula. Kata Imam Qurtubi, pembicaraan atau pendapat para ahli tafsir bahwa aras itu berwujud seperti depan atau bed, dan dia merupakan bentuk benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan dia Allah menyuruh para malaikat untuk membawanya serta berbakti kepadanya dengan mengagungkannya dan tawaf di sekelilingnya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah rumah Ka'bah di bumi dan menyuruh anak cucu Adam agar supaya bertawaf di sekelilingnya dengan mengagungkannya serta memuliakannya. Kata Syahr bin Hausyab, sesungguhnya para pembawa aras itu ada 8. 4 dari mereka itu membaca Subhanallah walhamdulillah Subhanallah. Kata Syahrul bin Syab, sesungguhnya para pembawa aras itu ada 8. 4 dari mereka itu membaca Subhanaka Allahumma bihamdika walal hamdu ala hilmika wa ilmika, dan yang 4 lainnya membawa Subhanaka Allahumma wa bihamdika walal hamdu ala rabbika ba'da qudratika. Kata Syahrul bin Hausyab, seakan-akan mereka para malaikat mengetahui dosa-dosa anak cucu Nabi Adam, maka mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang telah beriman dan memintakan kepada Allah Ta'ala agar ampunan untuk mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa dia berkata, tatkala Allah Ta'ala telah menciptakan arsy yang besar itu, maka arsy itu mengetahui bahwa dia itu makhluk yang paling besar. Dia berkata, belum pernah Allah Ta'ala membuat makhluk yang lebih besar daripada aku. Maka dia menjadi bergerak. Lalu Allah Ta'ala menciptakan seekor ular yang membelit aras itu. Ular itu mempunyai 70.000 sayap, dan pada tiap-tiap sayap terdapat 70.000 bulunya, dan tiap-tiap bulu mempunyai 70.000 wajah. Tiap-tiap wajah mempunyai 70.000 mulut, dan tiap-tiap mulut mempunyai 70.000 lisan, dan tiap-tiap hari keluar daripadanya ucapan tasbih sebanyak tetesan air hujan, dan sebanyak daun pohon, dan sebanyak bilangan batu kecil. Sebanyak bilangannya hari-hari dunia, dan sebanyak bilangan para malaikat seluruhnya. Lalu ular itu melingkari aras, dan aras itu hanya setengahnya ular. Diriwayatkan atau diceritakan dari seorang alim bahwasanya Allah Ta'ala itu lebih dahulu menciptakan air sebelum menciptakan bumi sebagai tempat aras, dan aras tinggal di air.
Maka Allah Ta'ala menyuruh agar supaya dia aras naik ke atas air. Dan dia pun ke atas dan terus naik ke atas sehingga air bekas tempat aras itu menjadi Ka'bah. Dan air pun mengantarkan aras itu serta turut naik bersamanya kemana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyuruh air agar supaya kembali ke tempatnya. Air itu berkata, kalau sekiranya Tuhan Allah tidak menyuruhku kembali ke tempatku, tentu aku akan mengantarkan engkau aras ke tempatmu. Maka Allah Ta'ala memberi wahyu kepada air itu, sungguh tatkala engkau telah memuliakan aras dan mengantarkannya karena niatmu untukku, maka aku jadikan tempatmu seutama-utama tempat. Maka aku jadikan tempat air itu kiblat atau pusat perhatian atau kebutuhan bagi semua makhluk dan tempat perkiraan tercapainya segala keperluan yang dicari. Untuk ini beliau Nabi SAW bersabda, "Man sayya sayban sab'a khatawatin aghlaqallahu anhu sab'a bil jahannam wa idza sayyahu samani khatawatin فَتَخَوَّوْا عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَدْخُلَهَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ. Barang siapa mengantarkan tamu 7 langkah, maka Allah Ta'ala menutup baginya 7 pintu neraka. Dan barang siapa mengantarkannya 8 langkah, maka Allah membukakan baginya 8 pintu surga, sehingga dia memasukinya dari pintu mana dia kehendaki. Telah disebutkan bahwa sesungguhnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala pertama kali ialah kalam, kemudian laukun. Maka dia Allah menyuruh kalam agar supaya menulis di lau mahfud itu apa-apa yang ada sampai hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan apa-apa yang menurut kehendaknya, yang sesuai dengan kemauannya pada zaman azali. Lalu menciptakan aras, para pembawa aras, beberapa langit dan bumi. Dan sesungguhnya dia Allah menciptakan aras diperuntukkan para hambanya agar mereka bisa mengetahui kemana mereka menghadap di waktu berdoa, sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi dalam berdoanya. Sebagaimana dia Allah telah menciptakan Ka'bah agar supaya mereka mengetahui kemana mereka menghadap dalam ibadah mereka. Kata Sa'labi mengenai firman Allah Ta'ala, "Wa yahmilu arsya rabbik," dan yang membawa aras Tuhanmu. Dari bin Husain radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan aras dan belum menciptakan apa-apa sebelumnya kecuali 3 macam, udara, kalam, dan nun. Lalu menciptakan aras dari beberapa cahaya yang bermacam-macam. Dari antaranya cahaya hijau, maka terjadilah warna hijau. Cahaya kuning, maka terjadilah warna kuning. Cahaya merah, maka terjadilah warna merah. Dan cahaya putih, maka terjadilah warna putih. Dari cahaya itu terdapat pula cahaya di atas segala cahaya, dan dari cahaya itu pula timbul cahaya siang. Lalu Allah Ta'ala menjadikan sinar itu 70.000, yakni 7 juta tingkat. Tidak ada satu tingkatan pun kecuali dia bertasbih kepada Allah dengan memujinya dan mensucikannya dengan suara yang berbeda-beda. Kalau sekiranya Allah Ta'ala mengizinkan kala sesuatu mendengarkan suara itu, niscaya hancurlah semua gunung dan istana-istana, dan pulalah semua laut. Ibnu Husain radhiyallahu anhu berkata mengenai firman Allah Ta'ala, "Wa in min syai'in illa indana khazainuhu." Dan tidak ada sesuatu pun melainkan ada pada kamilah semua perbendaharanya. Telah sampai atau dibicarakan kepada kami oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari neneknya, bahwa dia berkata bahwa di aras itu ada gambaran segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala di laut dan di darat. Itu adalah pengertian dari firman Allah,
fa in min syai'in ila indana khuzainu, dan tidak ada suatu pun melainkan pada kamilah semua perbendaharanya. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh semua para malaikat agar supaya mereka pergi di pagi hari dan datang di sore hari dengan bersalam kepada para malaikat pembawa aras, sebagai pertanda bahwa Allah Ta'ala lebih memuliakan mereka di atas semua para malaikat yang lain. Demikianlah yang telah dinukil atau disalin oleh As-Salabi dan dinukil pula oleh Imam Baghawi dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, wasya kursiyyus samawati wal ard, luas kursinya itu seluas beberapa langit dan bumi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kursi itu terletak di muka aras. Artinya wasi'ah ialah luasnya kursi itu seperti luasnya beberapa langit dan beberapa bumi, dan dia di depan aras. Kata Al-Alamah, seorang yang sangat alim, yaitu Imam Suyuti, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawi dan Abu Syaihin menerangkan dari Abu Darin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Darin, mas-samawatu sab'u fil kursihi illa kahalaqatin mulqatin fi baladin, fatul arsy al kursihi kafatlil falati ala tilkal khalaqah. Hai Abu Darin, langit yang sebanyak 7 di dalam atau dibandingkan dengan kursi itu hanya laksana lingkaran kolong kecil terletak di padang belantara, dan keutamaan aras dibandingkan dengan kursi itu seperti keutamaan padang belantara dengan lingkaran kolong kecil. Abu Syah telah meriwayatkan dari Hamad, Allah telah menciptakan aras dari sebuah zamrud berwarna hijau, telah menciptakan baginya 4 sendi dari permata berwarna merah, menciptakan baginya 1000 lisan, dan menciptakan di bumi ini 1000 umat, dan tiap-tiap umat bertasbih dengan lisan dari beberapa lisan aras. Abu Syah juga meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala telah menciptakan 4 perkara dengan tangannya atau kekuasaannya, yaitu yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua aras, yang ketiga kolam, yang keempat surga Aden, dan menciptakan semua makhluk lainnya dengan firman, jadilah engkau, maka dia pun jadi. Abu Syah juga meriwayatkan dari Utsman bin Sa'ad Ad-Darimi fi Aradi al-Jahmiyati, dalam menol al-Jamiyati dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pimpinan dari semua langit adalah aras. Sungguh telah kami berikan pembicaraan ini mengenai sifat-sifat aras agar supaya tidak samar lagi bagi orang-orang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin di mana saja berada, mudah-mudahan keterangan kami ini dapat menambah kejelasan kepahaman mengenai hal-hal gaib yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.